Halo semuanya, selamat malam. Saya ucapkan dari kota Surabaya. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Surabaya Pasar Turi dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Jakarta. Naik kereta api keberangkatan paling malam. Bahkan jam keberangkatannya itu mendekati tengah malam. Apalagi kalau bukan kereta api Dharma Wangsa Express. Dan rencananya juga pada perjalanan kali ini saya akan mencoba perjalanan kereta api Dharma Wangsa Express di kelas eksekutif. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Dharma Wangsa Express malam hari ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Kurang lebih seperti ini ya untuk suasana di depan stasiun Surabaya Pasar Turi sekitar jam 22:11 waktu Indonesia Barat. Barusan itu kota Surabaya diguyur hujan yang cukup deras dan benar-benar kondisi sekarang rame banget. Dikarenakan baru saja ada kereta api yang datang, yaitu kereta api Airlangga dari stasiun Pasar Senen ke Surabaya Pasar Turi yang udah pasti penumpangnya banyak banget. Ini penumpang baru pada mau keluar, teman-teman. Dan salah satu yang ikonik dari stasiun Surabaya Pasar Turi ini adalah tugu lokomotifnya. Saya nggak begitu apal sih, ini lokomotif yang digunakan kapan, spesifikasinya seperti apa, tahun berapa. Cuman apabila dilihat dari bentuk, apabila dibandingkan dengan stasiun kereta api lainnya, stasiun Surabaya Pasar Turi ini beda sendiri tugunya. Untuk pintu keberangkatan di stasiun Surabaya Pasar Turi itu ada dua ya, teman-teman. Di sebelah sana dulu atau pintu 2 ada pintu keberangkatan khusus penumpang kereta-kereta ekonomi dan juga kereta campuran. Di area tengah sini ada loket serta customer service. Apabila teman-teman mau beli tiket secara langsung ataupun membutuhkan bantuan petugas bisa langsung ke area tengah. Dan ada juga pintu 1 di sana untuk keberangkatan kereta-kereta eksekutif dan juga kereta-kereta luxury. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Di stasiun Surabaya Pasar Turi juga terdapat luxury room atau luxury lounge khusus untuk penumpang-penumpang kereta kelas mewah seperti kereta Argo Bromo Anggrek Compartment Suites dan juga kereta Sembrani Luxury. Nah, apabila teman-teman naiknya kereta kelas reguler seperti kereta ekonomi dan juga kereta eksekutif Dharma Wangsa, bisa menunggu di ruang tunggu biasa ya. Di sini juga ada face recognition yang dimana apabila kita scan wajah bisa langsung masuk, jadi udah lebih simpel lagi. Ruang tunggu stasiun Surabaya Pasar Turi ini ber-AC juga, tempat duduknya banyak dan ya udah lumayan rapih, teman-teman. Apabila di ruang tunggu yang tadi rame banget sama penumpang, teman-teman bisa masuk karena di sini juga ada ruang tunggu, banyak kursi yang bisa kita duduki. Fasilitas di dalam stasiun Surabaya Pasar Turi menurut saya udah cukup lengkap. Di sini ada musola, musolanya gede. Lalu ada juga tempat bermain untuk anak di sebelah sini. Untuk toiletnya ada di sebelah sana ya, teman-teman. Yang diberangkatkan dari jalur nomor 4 adalah kereta api Blambangan Express, yaitu kereta api dengan rute terpanjang atau rute terjauh dari stasiun Ketapang tujuan ke stasiun Jakarta Pasar Senen secara direct. Ada dua kelas layanan, yaitu kereta eksekutif stainless steel dan juga kereta kelas ekonomi new generation modifikasi. Kereta ekonominya sama persis seperti kereta ekonomi Dharma Wangsa Express.
Dan rangkaian yang ada di sana nampaknya adalah kereta api Dharma Wangsa Express. Nanti saya bakal duduk di kereta eksekutif 3, 13B, dan dapat single seat yang paling depan, teman-teman. Oke lah. Terus untuk stasiun Surabaya Pasar Turi juga halamannya kan luas banget ya. Di sana tuh ada depo penyimpanan sarana kereta yang sedang tidak digunakan. Terus uniknya di stasiun Surabaya Pasar Turi, jalur lurus ke arah sana, itu ada jalur kereta api yang nembus bangunan, nembus pusat grosir Surabaya, menuju arah ke Mesigit, Surabaya Kota, dan juga ke Surabaya Gubeng. Yang masuk di jalur nomor 4, itu kereta api Blambangan Express dari arah Pasar Senen menuju ke arah Ketapang ya teman-teman. Kalau barusan kan dari arah Ketapang ke Pasar Senen, ini arah kebalikan. Pakai lokomotif merah kayaknya deh. Iya bener, wow. Lokomotif R&B berdinas kereta api kereta api rute terjauh CC 2018917 ya barusan. Nah, kalau yang ada di sini adalah kereta api Kertajaya dengan kelas premium. 80 kapasitas tempat duduk. Dan kereta api Kertajaya ini merupakan kereta penumpang dengan rangkaian terpanjang. Total membawa 14 kereta atau 14 gerbong. Bisa mengangkut 1.100 penumpang. Wow, ini adalah salah satu kereta rangkaian terpanjang yang masih ada selain Jayakarta. Kalau Jayakarta lewat jalur selatan, kalau Kertajaya lewatnya di jalur utara, lewat Semarang, Cirebon, sampai dengan Pasar Senen. Pada pukul 22:30 kereta api Kertajaya diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Kereta api Dharma Wangsa yang rutenya sama persis akan berangkat 30 menit kemudian. Kereta api Blambangan Express dengan tujuan akhir stasiun Ketapang. Maka dan pintu masuk menunggu ditutup. Jalur 4 kereta api Blambangan Express persiapan berangkat. Bahkan untuk kereta api Blambangan Express ke arah Pasar Senen, selisih dengan kereta api Kertajaya tuh hanya sekitar belasan menit, teman-teman. Traffic Surabaya-Jakarta emang gila-gilaan banget sih. Setelah kereta api Kertajaya berangkat, itu rangkaian kereta api Dharma Wangsa Express tengah dilangsir ya, teman-teman. Sekarang ini saya sudah berada di dalam stasiun Surabaya Pasar Turi, sedang menunggu kereta api Dharma Wangsa disiapkan. Sebelum itu saya mau cerita dulu sedikit untuk kereta api Dharma Wangsa yang saya ketahui. Yang pertama, nama dari Dharma Wangsa diambil dari salah satu nama raja, kalau nggak salah namanya Dharma Wangsa Teguh. Lalu untuk kereta api Dharma Wangsa mulai dioperasikan pada tanggal 1 Desember tahun 2019. Bisa dibilang kereta api Dharma Wangsa ini umurnya masih sangat muda ya, baru sekitar 6 tahunan. Melayani rute perjalanan dari kota Jakarta menuju ke kota Surabaya PP dengan waktu keberangkatan dari kota Jakarta pada pagi hari dan keberangkatan dari kota Surabaya pada malam hari.
Untuk rute perjalanannya dari stasiun Surabaya Pasar Turi lewat full jalur utara melalui Bojonegoro, Cepu, Ngerombo, Semarang Tawang, Cirebon sampai dengan ke arah Pasar Senen. Dalam satu rangkaian kereta api Dharma Wangsa Express terdapat dua kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas ekonomi. Sudah menggunakan armada New Generation modifikasi dengan harga tiket berkisar antara Rp320.000 sampai dengan sekitaran Rp350.000-an. Yang kedua, ada kereta kelas eksekutif dengan harga tiket berkisar antara Rp520.000-an sampai dengan Rp580.000-an. Saat ini saya akan naik kereta api Dharma Wangsa Express di kelas eksekutif. Dan baru pertama kali saya nyoba kereta Dharma Wangsa keberangkatan dari Surabaya menuju ke arah Jakarta. Beberapa kali saya naik kereta api Dharma Wangsa itu selalu dari arah Jakarta karena keberangkatannya di waktu pagi hari ya. Lalu untuk keberangkatannya nanti akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 23.00 atau jam 11 malam tepat, menempuh waktu perjalanan sekitar 10 jam 20 menit dan diperkirakan nanti akan tiba di kota Jakarta stasiun Pasar Senen pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Yang baru masuk ya di jalur nomor 4 itu adalah kereta api lokal atau komuter lain Arjonegoro dari stasiun Bojonegoro kayaknya tujuan ke stasiun Sidoarjo. Cuman saya nggak tahu ya untuk keberangkatan yang nyampe sini malam-malam dia cuma sampai Pasar Turi atau bablas ke Sidoarjo. Sepertinya kereta Arjonegoro ini tujuan yang malam hari yang baru sampai dengan ke Pasar Turi saja ya teman-teman. Ya ngalangin. Untuk susunan rangkaian kereta api Dharma Wangsa Express di paling depan ada lokomotif ya. Di belakang lokomotif ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di belakang ekonomi 6 ada kereta makan pembangkit. Dan di belakang kereta makan pembangkit ada kereta eksekutif 1, 2, 3. Saya sebenarnya duduk di kereta eksekutif 3, tapi berhubung lagi ada di depan, sekalian lihat lokomotif dulu ya. Karena masih tersisa waktu 19 menit. Lokomotif dinas untuk kereta api Dharma Wangsa malam hari ini adalah CC201-8906 Depo Induk MN. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak ya. Ada 3 gandar di depan dan juga di belakang. 201 adalah lokomotif yang memiliki bentuk kabin kotak. 89 adalah tahun pertama dinas di 1989 serta 06 adalah nomor absennya. Depo Induk MN, rumah dari lokomotif ini di Depo Madiun. Untuk rangkaian kereta api Dharma Wangsa ini ada cap BL ya teman-teman. BL itu adalah Depo Blitar. Karena untuk armada kereta api Dharma Wangsa memiliki jadwal rolling rangkaian dengan kereta api Brantas. Sekarang saya akan duduk di kereta eksekutif 3. Dan eksekutif 3 itu ada di paling belakang, jadi nanti bisa back ride ya. Karena tidak ada bagasi ataupun juga pembangkit. Yuk masuk ke dalam rangkaian kereta. 13 Bravo. Nah, saya duduknya di sini ya. Untuk sambungan antar rangkaian kereta api Dharma Wangsa menggunakan karet rubber seperti pada kereta api umumnya di Indonesia ya teman-teman.
Terus di sana tuh ada yang gede, ini kopler, fungsinya sebagai penyambung utama, ada juga selang-selang ya. Ini untuk suplai angin, pengereman ke seluruh rangkaian, ada rantai yang gede juga untuk pengaman tambahan, dan ada paket-paket kabel untuk kelistrikan dari pembangkit ke seluruh rangkaian kereta api. Yang bagus dari rangkaian kereta api Dharma Wangsa malam hari ini, kereta eksekutifnya full kaca lebar ya, dimulai dari eksekutif 1 sampai dengan ke eksekutif 3. Cuman untuk eksekutif 1, eksekutif 2, single seat nomor 13B ada di jajaran belakang, eksekutif 3 beda sendiri. 13B-nya ada paling depan. Di atas ini juga terdapat sebuah kode train mark ya, menandakan bahwa sarana rangkaian kereta api ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan maksimal 100 km per jam saja. 40 adalah berat maksimal 40 ton, dan 5 adalah tipe bogi atau roda K5. Untuk peta rute perjalanan kereta api Dharma Wangsa Express ini berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi, berhenti di stasiun Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cepu, Ngrombo, Semarang Tawang, Weleri, Pekalongan, Tegal, Brebes, Tanjung, Babakan, Cirebon Perujakan, Haur Gelis, Pegadaian Baru, Bekasi, Jatinegara, dan berakhir di stasiun Pasar Senen. Pemberhentiannya lumayan banyak ya. Nah, kalau di kursi nomor 13 CD, ini legroomnya benar-benar sempit banget teman-teman. Tuh, kayak agak zong sih, nggak bisa selonjoran. Wow. Untungnya di kursi saya 13B, itu depan rak bagasi itu udah dibabat, jadi bisa selonjoran nanti. Tepat sesuai dengan schedule, pada pukul 23.00, kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Sejauh ini di kereta eksekutif 3 masih agak lengang, masih belum banyak penumpang yang naik. Tapi pemberhentian kereta ini tuh banyak banget. Bisa jadi ya naiknya nanti di stasiun-stasiun yang ada di depan teman-teman. Nah, untuk jam keberangkatan kereta api Dharma Wangsa ini cocok banget buat teman-teman yang butuh perjalanan paling malam, karena berangkatnya itu jam 23.00. Setelah kereta berangkat, kita bisa langsung tidur ya, dan nyampe-nyampe di Jakarta besok udah mulai terang banget sih. Jadi memang di satu sisi kereta api Dharma Wangsa ini berangkatnya memang malam banget, tapi jam ketibaannya di Jakarta tidak cocok untuk kaum PJKA atau pergi Jumat kembali Ahad. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Dharma Wangsa Express train, which will take us to our final destination at Pasar Senen Station. This journey taking about 10 hours 20 minutes. Kalau saya lihat barusan ada teknisi kereta api yang ke arah belakang. Kayaknya ini mau di set ke mode malam teman-teman. Biasanya kalau untuk mode malam di kereta eksekutif lawas kayak gini nih, masih agak sedikit terang, tapi memang sudah cukup redup. Lumayan lah, biar tidur nggak terlalu silau. Nah, untuk penumpang kereta eksekutif di waktu malam hari pastinya mendapatkan fasilitas selimut ya. Selimut ini bisa digunakan selama di perjalanan, tidak boleh dibawa pulang. Jadi kalau udah nyampe tempat tujuan teman-teman, silahkan tinggalkan selimut ini di kursi masing-masing. Sekarang waktu menunjukkan pukul 23:31 ya. Kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki telah tiba di pemberhentian pertama, yaitu stasiun Lamongan. Nah,
Untuk penumpang yang naik di stasiun Lamongan ada, tapi nggak terlalu banyak ya teman-teman. Karena memang ini udah masuk Lamongan tuh jam setengah 12 malam. Dan di depan Dharma Wangsa ada kereta api Kertajaya dan juga Blambangan Express yang notabene jalur sama ya. Mungkin penumpang banyak juga yang milih dua kereta yang ada di depannya. Kereta eksekutif 3 pada kereta api Dharma Wangsa saat ini memiliki kode armada K1000219BL. K1 adalah kode sarana untuk kereta kelas eksekutif. 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 02 adalah tahun pertama dinas di 2002, 19 nomor absennya, dan BL. Rangkaian ini kepemilikan dari Depo Blitar. Kenapa Depo Blitar? Karena kereta api Dharma Wangsa memiliki jadwal rolling rangkaian dengan kereta api Brantas relasi Pasar Senen ke arah Blitar PP. Di sini ada TS 220, 380 yang dimana itu merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian. BK adalah berat kosong 35.500 kg atau 35,5 ton, serta MD adalah mulai dinas di tanggal 19 bulan 10 2002. Nah, untuk berat kosong dari rangkaian kereta mild steel ini ya teman-teman jauh lebih ringan apabila dibandingkan dengan bobot kereta stainless steel yang mencapai 39.500 kg ataupun juga eksekutif stainless steel new generation yang mencapai 41.000 kg. Bedanya udah 5 ton lebih. Secara jadwal kereta api Dharma Wangsa Express berhenti di stasiun Lamongan mulai pukul 23 lebih 34 menit sampai dengan pukul 23 lebih 37 menit. Harusnya hanya 3 menit saja, tapi tadi kereta api Dharma Wangsa tiba di Lamongan lebih awal ya teman-teman. Nah, untuk perjalanan Dharma Wangsa memang keberangkatan malam ini menurut saya cocok banget ketika teman-teman habis beraktivitas seharian di Surabaya, mau balik ke Jakarta, naik kereta paling malam. Jadi ketika naik kereta langsung tidur gitu ya. Tadi juga saya lihat banyak sekali penumpang yang sudah terlelap. Pada rangkaian paling belakang kereta api itu ada semboyan 21 ya teman-teman. Yang ini apabila waktu malam hari, tapi kalau di siang hari bentuknya kayak plat berwarna merah. Nah, untuk perjalanan kereta api Dharma Wangsa Express ini, kecepatan operasionalnya mentok di 100 km per jam saja ya teman-teman. Sehingga untuk kecepatan kereta api ada di kisaran 95-an sampai dengan ya 100-an. Untuk dari guncangan masih nyaman banget ya. Terus dari kekedapan suara juga lumayan. Padahal notabene saya duduk di dekat pintu bordes. Waktu menunjukkan pukul 02 lebih 57 menit. Kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki telah tiba di stasiun Semarang Poncol. Dan untuk stasiun Semarang Poncol di jalur 1 itu ada satu rangkaian kereta api ya. Nampaknya adalah rangkaian kereta api Kaligung dari Semarang Poncol tujuan Cirebon yang akan berangkat pagi hari ini sekitaran jam 5 gitu teman-teman. Ya, karena keberangkatan kereta api Dharma Wangsa ini kan malam banget teman-teman. Jadi tadi itu setelah lepas dari stasiun Lamongan, saya ketiduran. Bangun-bangun ini di stasiun Semarang Poncol. Dan untuk stasiun Semarang Poncol sebenarnya adalah stasiun besar di kota Semarang untuk pemberhentian kereta-kereta campuran yang notabene juga full ekonomi. Seperti kereta api Airlangga, lalu kereta api Matarmaja berhentinya di stasiun ini. Sedangkan ada juga stasiun besar lainnya yaitu stasiun Semarang Tawang yang
digunakan untuk pemberhentian kereta-kereta kelas tinggi seperti kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api Sembrani, dan lain-lain. Tepat sesuai dengan schedule pukul 3:05, kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Poncol. Ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 05:04 ya. Kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki telah tiba di stasiun Tegal. Dan di stasiun Tegal ini ada beberapa orang yang turun, tapi nggak banyak ya. Di kereta eksekutif 3, tadi ada yang naik 2 orang kalau nggak salah. Yang ada di jalur 3 itu merupakan kereta api Kaligung. Ini entah dari Brebes, entah emang startnya di stasiun Tegal ya teman-teman. Penumpang Kaligung rame-rame ya. Jadi kalau biasa disebut kereta api Kaligung itu kereta lokal mewah. Kembali jalur 1 kereta api penumpang Dharma Wangsa Express dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen, Jakarta. Bagi Anda calon penumpang kereta api Dharma Wangsa Express, kami persilahkan Anda untuk segera naik ke dalam rangkaian kereta yang telah tersedia di jalur 1 sebelah selatan. Pada petugas pengisian air dimohon untuk turun. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 06:17 ya. Kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki telah tiba di kota Cirebon, stasiun Cirebon Perujakan. Dan di Cirebon ini udah terang banget teman-teman, karena udah lebih dari jam 6 ya. Asli naik kereta api Dharma Wangsa bawaannya ngantuk banget, dikarenakan emang keberangkatannya yang malam banget. Jadi ya bahkan sampai sekarang aja penumpang masih pada tidur teman-teman. Ini saya baru banget kebangun lagi ya. Bangun-bangun keretanya udah pas banget mau berhenti. Di Cirebon ini ada isi air ya barusan. Terus biasanya di Cirebon ini juga ada pergantian masinis kayak gitu. Keretanya udah mau berangkat lagi. Mungkin udah telat juga. Nah, dan di stasiun Cirebon Perujakan ini ada 2 pertemuan jalur. Ini adalah jalur dari arah Semarang ya, atau jalur dari lintas utara. Ada juga jalur kereta api di sana. Itu merupakan percabangan arah ke lintas tengah Purwokerto sampai dengan ke Kroya. Kalau tadi Cirebon Perujakan merupakan pemberhentian untuk kereta api yang notabene ekonomi campuran. Tapi kalau stasiun Cirebon Pejaksan ini adalah pemberhentian untuk kereta-kereta yang notabene eksekutif ataupun juga kereta kelas tinggi.
Karena kereta-kereta Argo berhentinya di stasiun Kejaksan semua ya teman-teman. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 7:23 tepat ya. Kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki sudah tiba di stasiun Haur Gelis, salah satu stasiun yang berada di Kabupaten Indramayu. Haur Gelis juga berbatasan dengan wilayah ini ya, Kabupaten Subang. Di sini yang turun ada sih lumayan, tapi di kereta-kereta depan ya teman-teman, bahkan ada juga tuh yang naik, ada bapak porter yang baru turun barusan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Pegadaian Baru. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pegadaian Baru, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Sekarang waktu menunjukkan pukul 07:37 ya. Kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki telah tiba di stasiun Pegadaian Baru. Ini sudah memasuki wilayah Kabupaten Subang. Ada penumpang yang naik dan juga turun di stasiun ini. Jadi kurang lebih kayak gini ya untuk kereta Dharma Wangsa Express di kelas eksekutif. Menggunakan armada eksekutif mild steel berkapasitas tempat duduk 50 kursi dan sudah menghadap arah laju kereta semua. Nah, untuk dari segi desain interior sebenarnya saya suka karena kereta ini kaca-kacanya lebar-lebar gitu teman-teman. Jadi sangat pas untuk menikmati pemandangan apalagi di waktu siang kayak gini. Lalu dari segi fasilitas, di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi ya untuk menyimpan barang-barang penumpang. Ada juga di sini gantungan untuk menggantung pakaian, plastik dan lain-lain. Ada juga tirai yang digeser kayak gini. Tuh. Jadi tirainya ini tirai asli kayak di rumah-rumah gitu teman-teman. Terus di sini juga ada meja kecil yang bisa digunakan untuk menyimpan botol, cup dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, beserta laptop ya. Nah, kebetulan saya duduknya di single seat bagian depan dan ini legroomnya lega banget teman-teman, berbeda dengan kursi yang di sebelahnya 13 CD. Itu tuh bener-bener sempit banget dan gak nyaman banget. Tapi kalau saya alhamdulillahnya ini bisa selonjoran ya. Lalu di sini juga ada tombol reclining yang apabila ditekan kursinya bisa mundur ke mode rebahan, dan ada meja lipat yang bisa digunakan untuk makan ataupun juga bekerja menggunakan laptop. Fasilitas toilet pada kereta eksekutif kereta api Dharma Wangsa ada di 2 sisi ruangan. Ada satu di sisi depan dan juga satu di sisi belakang. Kita cek aja dulu sekarang untuk toiletnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi dari luas toiletnya berbentuk seperti huruf L kayak gini. Sebenarnya untuk luasnya nggak begitu leluasa ya, kayak kagok banget. Ini desain-desain kereta lawas memang seperti ini. Lalu di sini ada cermin yang ukurannya standar. Ada juga tempat tisu, tabung sabun, wastafel. Wastafelnya lumayan gede ya. Ada juga hand dryer, pegangan, tong sampah. Di sini ada jet shower, mengalir dengan normal. Klosetnya kloset duduk, ada tombol flash sebelah sini.
Lalu ada pewangi ruangan dan gantungan untuk pakaian. Kalau di satu sisi ruangan lainnya, di toilet kereta api Dharma Wangsa Eksekutif ini menurut saya lebih enak ya, lebih nyaman. Tuh, jadi nggak berbentuk huruf L kayak gini ya teman-teman. Pintu masuk bisa langsung masuk dan ruangnya di sini kelihatan lebih leluasa. Kalau fasilitas sih sama aja ya. Kalau ini kereta eksekutif 2 ya. Sekarang saya mau ke kereta makan dulu. Sekalian review kereta makan, sekalian sarapan. K1 0224. Walaupun sama-sama kereta eksekutif 2002, tapi beda ya dari desainnya. Tuh. Jadi kurang lebih kayak gini ya untuk kereta makan pada kereta api Dharma Wangsa kali ini, menggunakan MP3 atau kereta makan plus pembangkit. Jadi dari fasilitas itu agak sedikit terbatas. Di sana ada ruang pembangkit atau genset. Di sini ada mini pantry untuk pramah-pramih nyiapin makanan, dan ada juga beberapa meja. Nah, meja yang saya duduki kali ini tuh tidak ada tempat untuk berhadapan, jadi hanya bisa menghadap satu arah saja. Terus ada juga meja seperti itu ya, kayak minibar, dan ada juga meja yang berhadap-hadapan untuk 4 orang, 2 meja. Karena masih pagi banget ya, jadinya saya kesini cuman untuk sarapan saja dengan menu-menu yang ringan. Dan saya udah pesen T1 Cup teman-teman. Ini harganya Rp25.000 dan dalam satu isiannya kurang lebih kayak gini. Jadi yang putih-putih itu bulat-bulat itu T1, salah satu olahan ikan, dan juga ada bihunnya. Terus aroma kuahnya wangi banget teman-teman. Di sini juga dikasih sambal hijau ya. Wah, dari aroma sih wangi banget T1 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Kuahnya ini berasa kaldu udang ya. Dan saya suka banget. Di sini ada bulat-bulat T1-nya nih. Menu T1 Cup ini sekarang jadi menu favorit saya ya untuk makanan berkuah. Mantap. Sekarang ini persiapan masuk di stasiun Cikampek dan bertemu dengan 2 percabangan jalur ya. Tadi kereta api Dharma Wangsa melintas dari arah Cirebon, dan ada juga percabangan lain yang barusan itu adalah percabangan dari arah Bandung.
Oke teman-teman, jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 8 lebih 48 menit ya. Barusan kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki melintas langsung di stasiun Tambun, lalu sesaat lagi akan berhenti di stasiun Bekasi, dan rencananya saya akan turun di stasiun Jatinegara. Kurang lebih kereta ini akan tiba di Jatinegara sekitar ya harusnya 15-20 menitan lagi sih. Oleh karena itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Dharma Wangsa Express adalah kereta api yang melayani rute perjalanan dari kota Surabaya menuju ke kota Jakarta PP. Dan untuk rute perjalanannya lewat full jalur lintas utara, lewat ke Semarang, lalu ke arah Cirebon, dan ke arah Jakarta. Nah, untuk kereta api Dharma Wangsa ini juga mempunyai dua kelas layanan. Di antaranya ada kereta kelas ekonomi, sudah menggunakan armada kereta New Generation modifikasi, dan harga tiketnya berkisar antara 320 ribuan sampai dengan 350 ribuan. Yang kedua ada kereta kelas eksekutif, dan untuk harga tiket yang saya bayarkan pada hari ini sebesar Rp520.000. Terkadang kalau di hari weekend harga tiketnya bisa mencapai 580 ribuan. Nah, untuk perjalanan kereta api Dharma Wangsa Express dari arah Surabaya, berangkat itu malam banget ya, sekitar jam 11 malam. Tapi jadwal ketibaannya di kota Jakarta sekitar jam setengah 10 pagi. Jadi untuk teman-teman yang membutuhkan perjalanan kereta api dengan keberangkatan paling malam, kereta api Dharma Wangsa ini cocok banget. Karena setelah berangkat dari arah Surabaya Pasar Turi, kita bisa langsung tidur, terus bangun-bangun udah nyampe di kota tujuan kayak gitu ya. Tapi memang untuk kedatangan di kota Jakarta ini kurang begitu cocok apabila teman-teman mengejar waktu mau bekerja gitu loh. Karena kan udah terlalu siang banget ya. Jadi untuk Dharma Wangsa Express ini paling cocok kalau misalkan teman-teman turunnya kayak di kota Cirebon atau di Indramayu, di Subang, itu enak banget. Kereta Dharma Wangsa dari arah Jakarta menuju ke arah Surabaya, waktu keberangkatannya di pagi hari, sehingga perjalanan kedua arah memiliki keberangkatan waktu yang berbeda jauh. Sekarang ini saya dapatnya di kereta eksekutif 3 ya. Untuk kereta kelas eksekutif menurut saya udah cukup nyaman, tapi dari segi guncangannya masih agak sedikit kasar, terutama ini khas K5 banget ya, goyang ke kiri, goyang ke kanan, goyang ke kiri, goyang ke kanan kayak gitu. Dari segi peredam suara ya lumayan, cukup baik, nggak begitu berisik-berisik banget. Dan dari segi pendingin ruangan, AC-nya menurut saya kurang begitu stabil. Kayak malam-malam tadi saya merasakan agak sedikit gerah, sempat komplain juga sebenarnya, tapi AC-nya di setel jadi lebih adem. Tapi sekarang ini mau nyampe Bekasi, saya udah merasa agak sedikit gerah lagi teman-teman. Jadi untuk sisi bagian depan AC-nya ini hangat, tapi untuk sisi bagian belakang AC-nya itu lebih dingin. Aneh sih ya. Tapi seperti itulah kenyataannya. Baiklah teman-teman, sebentar lagi keretanya akan tiba di Bekasi, jadi saya mau siap-siap dulu. Yang di kanan ini adalah depo Cipinang ya teman-teman, tempat penyimpanan sarana kereta api yang sedang tidak digunakan. Tuh ada banyak sekali rangkaian kereta api teman-teman, karena memang depo Cipinang adalah depo terbesar ya yang ada di Pulau Jawa kayaknya. Selain menyimpan sarana rangkaian kereta api, di Cipinang juga tempat penyimpanan sarana lokomotif yang sedang tidak digunakan ya. Tuh,
ada banyak lokomotif-lokomotif yang lagi istirahat. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jatinegara. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jatinegara, persiapkan diri Anda, periksa dan berikan kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Ya, pada pukul 9:16 kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki telah tiba di stasiun Jatinegara. Jadi saya nggak bablas ke Pasar Senen ya teman-teman, karena mau balik ke Bandung naik kereta Parahyangan keberangkatan 9.15 dari Gambir. Jadi mau nggak mau turunnya di Jatinegara aja. Penumpang kereta api Dharma Wangsa yang turun di stasiun Jatinegara ini rame banget ya teman-teman, gokil. Jadi cuman berhenti sebentar, kereta Dharma Wangsa langsung berangkat lagi melanjutkan perjalanannya ke stasiun Pasar Senen. Dan tiba di Jatinegara aja udah 9.16, berarti ada keterlambatan kurang lebih selama 8 menit. Wih, keretanya balapan cuy. Oh, Erlangganya kayaknya langsung teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Surabaya kurang lebih selama 10 jam setengah perjalanan naik kereta api Dharma Wangsa Express, sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta di stasiun Jatinegara. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Dharma Wangsa Express kelas eksekutif, kereta keberangkatan paling malam dari kota Surabaya ke Jakarta. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.